ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Pagi hari jelang siang hari ini adalah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, bisa bermajlis untuk memberikan giza ruhi, nutrisi ruhiyah bagi rohani kita. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa Allah limpah curahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, keluarga dan orang-orang yang mengikuti beliau dalam sunnahnya. Ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita masih berada di bulan Rajab ya. Bulan ini adalah satu dari 4 bulan yang Allah berikan keistimewaan dan kehormatan yang tinggi. Bahkan disebutkan di dalam Quran surat 9 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Minha arba'atun hurum. Kata Allah, fala tadhlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Bukan berarti bahwa di luar bulan yang 4 ini kita boleh melakukan kezaliman, bukan. Tetapi kezaliman akan digandakan dosanya kalau dikerjakan di bulan-bulan yang mulia ini. Hasan al-Basri mengatakan, ada 3 hal yang menyebabkan dosa itu bisa digandakan sebagaimana pahala bisa dilipatkan. Yang pertama adalah karena dikerjakan oleh seseorang yang berilmu. Jadi kalau mengerjakan satu amalan itu baik ataupun buruk, maka sama-sama digandakan. Kalau pelakunya sudah tahu ilmunya. Misalkan sudah tahu itu maksiat tetap dikerjakan, berarti itu digandakan dosanya. Sebagaimana amalan yang dikerjakan di atas ilmu, maka akan digandakan pahalanya. Yang kedua, kalau dikerjakan di tempat-tempat yang mulia, seperti di tanah suci, ya. Kita tahu bahwa bukan cuma salat yang digandakan, tapi amal-amal ibadah yang lainnya juga dilipat gandakan. Maka berbanding lurus juga kalau seseorang mengerjakan maksiat di tanah suci. Itu ya. Makanya Allah mengingatkan keras. Faman yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhikhu min adzabin alim. Siapa yang melakukan keonaran atau pembangkangan di tanah haram, maka Allah akan timpakan azab yang pedih. Itu ya. Yang ketiga adalah kalau dikerjakan di waktu-waktu yang mulia. Di waktu-waktu yang mulia. Misalkan seperti 4 bulan ini. Nah, 4 bulan ini disebutkan dalam riwayat dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun sarat wa wahidun farad." 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah. Ya, yang berturut itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terpisah wa Rajab ma baina Jumada wa Sya'ban. Kata Rasulullah, dan bulan Rajab yang diapit atau diiringi oleh 2 bulan Jumadil Akhirah dan Sya'ban. Jadi dia dihimpit oleh 2 bulan ini. Rajab tapi versi mudhar. Ya. Karena kalau Rajab versi selain mudhar itu adalah bulan Sya'ban. Makanya di ayat 37-nya, masih dalam Quran surat yang sama, posisi kanan atas itu, kata Allah, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Ya, kata Allah, sesungguhnya upaya untuk mengulur-ulur waktu atau menggeser-geser waktu itu adalah menambah kekufuran. Kenapa ayat itu begitu kerasnya Allah sampaikan? Karena orang-orang selain mudhar itu dulu, mudhar itu nama suku ya, menggeser-geser dari bulan haram itu Rajab
yang merupakan urutannya ketujuh dalam bulan Hijriah digeser jadi bulan ke-8. Paham ya? Makanya Allah katakan tentang ayat ini, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Nasi di sini bukan yang kita makan sumbernya dari padi, bukan dari beras ya. Tapi an-nasi dari kata an-nasa atau nasi'ah. Kalau dalam praktek ribawi ada namanya riba nasi'ah, yaitu di mana riba yang terjadi karena waktu. Penambahan itu karena waktu. Itu disebut nasi'ah. Nah, karenanya kata para ulama, perbuatan yang dilakukan oleh kaum selain Mudhar dengan menggeser, yaitu bulan yang ke-7 menjadi bulan ke-8, begitu seterusnya, itu akan membuat bulan-bulan yang lain juga bergeser. Nah ini ya, ini yang pertama sekali. Karena menggeser tadi, itu akan mengakibatkan pergeseran dari bulan haram yang tadi disebut 3 berturut-turut menjadi masuk kepada bulan yang bukan haram menjadi bulan haram. Sementara yang itu bulan haram menjadi bulan yang tidak haram. Paham ya? Jadi misalkan tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, jadi Dzulhijjah, Muharram, Rabiul Awal. Dia digeser-geser gitu. Nah, baik. Kemudian di samping itu pastinya ada keutamaan bukan hanya tentang 4 bulan yang mulia ini, dan pastinya juga ada kemuliaan yang dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral haram. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menghalalkan di sini artinya adalah ahalla yuhillu, yang tadinya syiar-syiar Allah untuk diagungkan, dimuliakan, yang tadinya syiar-syiar Allah ini harus dihormati malah disepelekan. Ya wala syahrul haram, begitu juga jangan kalian sepelekan tentang kemuliaan bulan haram. Allah katakan ini sebagai pengingat bagi kita semua, di mana disebutkan katanya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari tentang bulan yang mulia ini, yanbaghi mura'at hurmat hadhil ashhur. Penting untuk kita untuk mura'ah itu memperhatikan keagungan bulan-bulan yang mulia ini. Minal manzilah wal hadar minal wuqu' fil ma'asi wal atham. Agar tidak terjatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Agar tidak terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Orang tuh hanya berpikir kalau bulan haram itu, bulan agung itu Ramadan. Betul ya? Kalau Ramadan tuh kayaknya udah berubah mendadak solih. Ya. Padahal Allah menyiapkan Rasulnya jauh sebelum Ramadan itu sendiri datang. Jadi dari Rajab itu sudah disiapkan sama Allah. Rajab disiapkan, ya, Sya'ban itu adalah catatan amalnya diangkat, kemudian Ramadan Allah jadikan itu semacam akselerasi. Ya. Ramadan itu akselerasi, makanya setan dibelenggu, pintu surga dibuka, jalur kemaksiatan ditutup rapat. Ya. Syawal artinya irtifa wal izdiyad, naik dan meningkat. Setelah itu masuk lagi bulan haram lagi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kira-kira kalau digembleng 6 bulan itu kira-kira matang nggak persiapannya? Kalau setahun itu 6 bulan, digemblengnya 6 bulan, matang nggak? Berarti 50% kan? Betul nggak? Jadi kalau dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bahkan 7 bulan, maka penggemblengan ini harusnya membuat kita itu jadi pribadi yang punya bentuk tersendiri. Ada bentuknya tersendiri gitu. Nah, itu yang saya katakan bahwa apa yang disebut tadi, yanbaghi mura'at hurmat hadhil ashhur. Wajib untuk memperhatikan keagungan bulan-bulan yang agung ini. Untuk tidak melakukan dosa dan maksiat. Nah, kemudian disebutkan wali annal ma'asi tu'azzam bisababi syarafiz zaman alladhi harramahu Allah. Karena kemaksiatan itu bisa dilipat gandakan disebabkan salah satu tadi ya, dari 3 hal masih ingat? Salah satu karena waktu, alladhi harramahu Allah, yang Allah muliakan hari-hari itu,
Lidzalika hadzzaranallahu fil ayah. Karenanya Allah merasa perlu untuk mengingatkan kita di Quran surat 9 ayat 36 tadi. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat kezaliman. Nanti kita bahas ya, baik zaliman yang terjadi di zaman dahulu itu ya, sampai kemudian kezaliman yang mungkin kita lihat hadir di bulan ini di masyarakat kita. Nah, pada saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Di dalam ayat Allah mengatakan demikian. Ini menunjukkan tentang bagaimana ayatnya sebenarnya dahulu itu ya. Jika telah berlalu bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik dimanapun kalian menjumpai mereka. Ini kata para ulama tidak bermaksud dalam arti inisiatif. Di peperangan di bulan-bulan haram ini itu diharamkan karena apa? Karena tidak bolehnya seorang melakukan kezaliman. Kalaupun kalian harus memerangi mereka sampai di tempat manapun kalian jumpai mereka, itu bukan jihad ikhtiyari, tapi jihad difa'i namanya. Itu jihad yang sifatnya adalah pembelaan diri atau perlawanan. Ya, bukan jihad yang sifatnya inisiatif. Jihad inisiatif itu yang tadi nggak ada apa-apa ya kita bergerak sana untuk melakukan futuhat pembebasan. Bukan itu. Tapi kalau atau bila mana ada penyerangan, maka pantang bagi orang Islam untuk tidak ya meladeni, gitu ya. Itu namanya jihad secara difa'i. Nah, kemudian disebutkan oleh para ulama ada beberapa hal yang memang menjadi kekeliruan yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya terkait dengan istidlal atau pendalilan terhadap apa yang pernah dilakukan oleh bangsa jahiliyah dulu atau orang jahiliyah dahulu dengan melakukan penyembelihan khusus di bulan Rajab. Ya. Disebutkan di sini tuzbah dzabihah fi Rajab yataqarrabuna biha li awthanihim. Disembelihkan itu untuk atau dipersembahkan itu untuk taqarrub kepada berhala mereka. Nah, kalau ada di antara kita melakukan penyembelihan khusus di bulan ini karena ada keyakinan tertentu, nggak boleh. Karena kata Rasulullah, tindakan yang mereka sebut dengan nama atirah itu sudah tidak ada. La fara'a wa la atirah. Kata Rasulullah itu nggak ada. Nggak ada secara khusus kita sembelih kurban kecuali di bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah. Nah, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menambahkan tentang apa yang disebut dengan atirah tadi. Ada rajulun Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna kunna na'tar atirah fil jahiliyah fi Rajab, famadza ta'muruna?" Ya. Kata Rasulullah SAW, tatkala ditanya, ya Rasulullah, kami dulu biasa melakukan atirah di bulan Rajab. Terus bagaimana sekarang? Apa arahanmu terhadap kami? Fama ta'muruna itu apa arahanmu? Maka Rasulullah mengatakan, izbahu fi ayyi syahrin kana. Tidak ada cara pengkhususan, kata Rasulullah, sembelihlah di bulan apapun. Gitu ya. Jadi kata Ibn Rajab, lam yubtil Rasul sallallahu alaihi wasallam ala atirah min asliha, innama abtala khusus dzabhi fi syahr Rajab. Yaitu Rasulullah tidak ingin ada yang salah kaprah tentang atirah tadi itu hanya mengkhususkan penyembelihan di bulan itu. Ya, itu tidak dibenarkan. Baik. Nah, adapun bulan ini kita baca Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan yang lainnya di dalam mensifati apakah boleh dilakukan puasa khusus, apakah boleh dilakukan ritual khusus, maka disebutkan bahwa lam yarid fi fadli shaum fi Rajab bi khususihi syai'un. Katanya tidak ada secara khusus dalil yang mengkhususkan tentang puasa Rajab. Ya, kalaupun ada, ya Senin Kamis, puasa tiap bulan 3 hari,
Enggak hanya di Ayyamul Bid ya. Ya, dan kemudian puasa Ayyamul Bid dan atau puasa yang disebut dengan puasa apa namanya Daud gitu. Nah, apa itu? Oh iya. Atau kalau dia bernazar ingin puasa karena melakukan satu hal gitu, itu boleh. Tapi kalau dengan Rajabnya sendiri tidak ada secara khusus ritual yang berkaitan dengan ibadah puasa. Secara dalil tidak ada gitu ya. Jadi yang ada adalah apakah itu Senin Kemis ataukah itu adalah Ayyamul Bid ataukah puasa setiap 3 hari setiap bulannya ataukah kita puasa bernazar gitu ya. Ataukah kita puasa Daud. Syawal enggak. Enggak maksudnya di bulan Rajab ini. Ya, di bulan Rajab ini. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa fi tabayyunil ujbi bima warada fi fadli Rajab lam yarid fihi fi fadli syahr Rajab wala fi siyami syai'un minhu muayyan wala fi qiyami lailah makhsus. Begitu juga secara khusus salat malam tidak ada. Ya. Hanya memang di antara perkara yang yang perkara harus dikerjakan atau perkara yang sangat butuh konsentrasi kita, jangan berbuat zalim di bulan yang mulia. Ya, di bulan Rajab ini jangan berbuat zalim. Nah, adapun adapun yang dikatakan apakah Rasulullah SAW berumrah di bulan Rajab, Rasulullah umrah 4 kali. Dan 4-4-nya Rasulullah umrah di bulan Dzulqa'dah. Jadi Rasulullah seumur hidupnya umrah 4 kali dan semuanya di bulan Dzulqa'dah. Hajinya berapa kali? 1 kali. Itu di bulan apa? Ya Dzulhijjah lah ya. Haji enggak sah kecuali di bulan Dzulhijjah ya. Masa ditanya gitu aja agak loading tadi. Apa tadi? Belum sarapan jangan. Baik. Nah, kemudian ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, begitu juga menurut pendapat yang lain, dallatil ahadits ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'tamir fi Rajab kama warada an Mujahid. Bahwasanya Rasulullah enggak pernah berumrah di bulan Rajab, ya. Nggak pernah berumrah. Bukan berarti yang berangkat umrah sekarang itu ibu salah-salahin. Bukan. Maksudnya tidak ada kekhususan. Gitu ya. Ya, tidak ada kekhususan maksud saya begitu. Ya, nggak harus. Karena kemarin itu mungkin faktornya ngelihat momentumnya liburan sama keluarga, ya udah berangkat. Momentumnya uangnya baru cukup. Sengaja cari musim dingin, gitu kan? Karena di luar Desember sampai Januari mungkin panas gitu ya. Di luar itu. Tapi kalau di bulan itu, wah dingin. Nah, makanya tadi kalaupun ada yang pergi karena bukan mengkhususkan secara fadilah dan keutamaan, tidak mengapa. Gitu ya. Nanti salah semua jamaah saya yang akan berangkat lagi. Atau yang udah berangkat kemarin ya. Baik. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, walaupun ada riwayat katanya dari Abu Abdurrahman dari Ummul Mukminin bahwasanya Rasulullah SAW pernah berumrah ihdahunna fi Rajab, katanya salah satu dari 4 umrah itu di Rajab. Qalat yarhamullah Aba Abdurrahman. Yarhamullah Aba Abdurrahman. Kata Aisyah, semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, ma'tamara umratan illa wa huwa syahidun ay hadirun ma'ahu wa ma'tamara fi Rajab qattun. Kata Aisyah tentang kesaksian Abu Abdurrahman bahwasanya Rasulullah pernah berumrah di bulan Rajab, Aisyah bilang gini, semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Enggak langsung dibilang gini, PA gitu, enggak ya. Enggak. Tapi Aisyah bilang apa? Semoga Allah merahmati
Abu Abdurrahman. Beda yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ya, beda banget ya. Aisyah mengatakan, semoga yarhamullah Aba Abdurrahman. Ma'tamara umratan illa wa huwa syahidun. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumrah kecuali Abu Abdurrahman ada bersamanya, gitu ya. Wa ma'tamara fi Rajab qattun, dan Rasulullah tidak pernah berumrah di bulan Rajab. Baik ya, caranya baik gitu Aisyah gitu. Enggak bilang ada dan sebagainya. Ya, tidak bilang PA ya. PA itu kan P dan A ya. Baik. Yang ya nanti aja itu ya. Jangan PA-nya yang jadi stressing kita itu. Jadi ingat deh itu kan gara-gara saya ngomong sih ya. Baik. Nah, oleh karenanya ini beberapa riwayat tentang kemuliaan bulan Rajab itu. Ya kan? Sekaligus penjelasan para ulama yang dahulu, misal Ibnu Rajab, kemudian Imam Nawawi, tentang beberapa hadis yang mungkin difahami oleh sebahagian masyarakat muslim kita bahwa ada kekhususan di dalam bulan Rajab untuk melaksanakan rangkaian ibadah. Apakah itu sholat bentuknya, puasa ataupun berumrah. Nah, maka kita lihat apa yang terjadi di bulan Rajab ini. Satu amalan yang mungkin kita katakan ini menjadi hiburan terbesar buat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, karena setelah sebelumnya ditolak di kota Mekah untuk mendakwahi Islam, yang nolak juga keluarganya rata-rata. Yang nolak adalah orang-orang yang masih circle terdekatnya, gitu ya. Sampai akhirnya beliau pergi ke Taif untuk mencoba peruntungan baru lah kira-kira. Mencoba untuk melihat bahwa mungkin warga dengan iklim yang sejuk, yang adem, ya kan? Karakternya juga sejuk dan lembut gitu ya. Mungkin gitu. Mungkin kalau suasana sejuk, adem itu mempengaruhi karakter warganya. Taif itu kan adem, ya kan? Dingin gitu ya. Nggak kayak apa? Nggak kayak Mekah panas. Puncak Taif itu. Jadi kalau kita ke tempat pembuatan minyak wangi di Taif itu, kira-kira jarak berapa ratus meter ada rumah atau vilanya Syekh Abdurrahman Sudais di situ. Jadi kalau beliau lagi berlibur, liburannya ke Taif. Nah, maka mencoba peruntungan dakwah baru Rasulullah ke sana. Lumrah. Ya, lumrah sih menurut saya. Karena ibarat petani itu kalau ada lahan tanah yang dipacul keras, maka dia tidak akan menghabiskan waktunya untuk memacul di tempat yang keras. Coba cari tanah yang lebih empuk gitu ya. Nah, pilihan Rasulullah Taif. Bukan tanpa alasan. Karena tadi, mudah-mudahan cuacanya mencerminkan apa? Karakter penduduknya. Ya kan? Tapi yang terjadi apa? Rasulullah SAW dihujani batu di sana. Itu ya. Dan kita sudah tahu cerita itu semua. Dan Rasulullah tidak ingin saat itu malaikat penjaga gunung ya, yang menawarkan apabila berdoa dibalikkan itu, maka Rasulullah tidak mengatakan ya udah balikin aja. Itu enggak. Memang beda karakter orang beriman itu. Ya. Rasulullah cuma mengatakan asallahu an yukhrija min aslabihim ma ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Semoga Allah hadirkan dari anak cucu mereka kelak ini adalah generasi yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini doa kapan, Ibu? Doa ini kapan? Waktu di Mekah, tahun berapa? Yang bisa jawab boleh pulang duluan deh. Isra Mi'raj tahun keberapa kenabian saya tanya? Ya udah Google. Enggak apa-apa. Coba di Google. Isra Mi'raj tahun keberapa kenabian? Hijrah tahun keberapa? Bukan, tahun keberapa kenabian?
Enggak dong. Hijrah itu tahun ke-13 ya kan? 13 ya. Kan Rasulullah 13 tahun di Mekah kan? Nah, pertanyaannya sekarang Isra Mi'raj itu tahun keberapa kenabian? Masih di Mekah berarti ya Ustaz ya. Iya, tahun berapa? Google kasih tahu tahun berapa? Tahun ke-10. Tahun ke-10. Udah buka Google belum? 12. Udah buka Google. MI. Ah, Meta suka salah ya. Kemarin saya bilang Meta. Tahun ke-12. Udah lihat? Ya, 12 ya. Ya, berarti sesaat memang sebelum Rasulullah hijrah. 12 memang. Nah, maka coba kita bisa lihat nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah itu tahun ke-13 setelah kenabian. Tahun 7 sampai tahun ke-10 itu tahun blokade. Rasulullah diblokade, diboikot, diembargo 3 tahun. Ya. Ini kan sebenarnya kesedihan ya, 3 tahun diboikot gitu. Terus baru kira-kira ada pembatalan. Kalau sekarang tuh gencatan senjata lah kali. Kalau perang gitu ya, itu. Sekarang ya dicabut itu pemboikotan. Baru beberapa waktu berselang, Rasulullah ditinggal oleh orang-orang yang tersayang. Jadi kesedihan beliau tuh kayaknya belum selesai, tambah lagi. Ya, tambah lagi. Kesedihan belum selesai, tambah. Saya biasanya kalau kita napak tilas itu, saya kasih tahu rumah Khadijah itu yang mana, saya bilang. Kurang lebih yang mana rumah Khadijah. Saya bilang, di tempat ini Rasulullah 53 tahun, kurang lebih, dikurang 4 tahun, ya. 4 tahun itu karena di Bani Sa'ad. Kemudian di lingkungan ini Rasulullah tumbuh. Rasulullah hidup di sini, saya bilang. Ibu tahu nggak di mana tempatnya ini? Jangan jawab di Mekah, semua tahu. Ya. Iya. Di tempat itu saya bilang sekitar 49 tahun Rasulullah SAW hidup di situ. Dikit. Enggak, malah kejauhan malah. Jawabannya ntar deh umroh bareng saya. kita napak tilas sejarah di sana ya. Murah ya. Murah. Baik. Nah, Rasulullah itu sedihnya bukan main, dilempar batu, ya kan? Sampai-sampai di sebuah kebun yang di sana ia jumpa dengan seorang lelaki, ya mungkin nggak dipandang lah. Kebiasaan kita tuh kan mandang orang tuh karena jabatan, karena harta. Laki-laki ini nggak terpandang. Dia cuma tukang kebun yang membawa setangkai, ada yang bilang kurma, ada yang bilang anggur. Tapi dalam riwayat ya katanya di Taif itu, ibu pernah ketemu pohon kurma nggak di Taif? Nah, kurma itu harus panas ya. Taif dingin. Maka Rasulullah dibawakan anggur oleh Addas dan dia membaca Bismillah. Bismillah. Addas yang waktu itu kaget, nggak ada orang baca itu sebelum makan di sini. Man anta? Kata Addas, siapa kamu? Ana Muhammad ibn Abdullah. Saya Muhammad putra Abdullah. Man anta? Kata Rasulullah, kamu siapa? Ana Addas. Kata Rasulullah, min aina anta ya Addas? Dari mana engkau? Ana ji'tu min Nainawa. Saya dari Nainawa. Nainawa itu ada di kawasan Irak. Kemudian kata Rasulullah, Nainawa fihi rajulun salihun ismuhu Yunus bin Matta. Dulu itu ada lelaki salih namanya Yunus bin Matta. Kata Rasulullah. Zaman dulu kan nggak ada ya alat transportasi, kemudian ada alat informasi yang canggih seperti hari ini kan. Addas kagum, min aina araft? Kata Addas, dari mana engkau tahu bahwasanya ada seorang namanya Yunus bin Matta, padahal kita jauh sekali. Kata Rasulullah, huwa nabi wa ana nabi. Yunus nabi dan saya juga nabi. Maka Addas bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Gitu ya. Assalamualaikum. Itu detik-detik Rasulullah ingin diberangkatkan melakukan perjalanan spiritual atau perjalanan ruhiyah.
Jadi seolah Allah ingin memberikan kabar gini, jika ada orang-orang yang menurut manusia itu punya kedudukan, punya jabatan, punya pengaruh, enggak bagi Allah, enggak harus mereka yang punya banyak uang. Hadas ini menjadi penguat dakwah. Ya kan? Sepulang dari Taif, setelah sebelumnya ketemu Hadas, Rasulullah berdoa kan, Allahumma inni ashku ilaika dha'fat quwwati. Ya Allah, aku mengadukan kelemahanku kepadamu. Wa qillatu hilati, dan minimnya rencanaku. Wa hawani 'alan nas, dan kehinaanku di pandangan mereka. Jadi mereka memandang hina Rasul kan. Allahumma anta rabbuna. Ya Allah, engkau Rabb kami. Rabbal mustada'afin. Tuhan orang-orang yang dilemahkan. Ila man takiluni. Kata Rasulullah, kepada siapa kau serahkan urusanku? Ila ba'idin yatajahhamuni, kepada yang jauh yang akan menyerangku, am ila ba'idin malaktahu amri, am ila qaribin malaktahu amri, atau kepada yang dekat yang kau kuasakan mereka atas diriku. Fa illam takun bika ghadabun alayya fala ubali. Kalau itu menjadi keputusanmu, tidak mengapa aku ridho ya Allah. Itu totalitas loh Rasulullah, itu doanya pasrah. Ya. Nah, sepulang dari ketemu dengan Hadas, Rasulullah kembali ke Mekah. Padahal sebelumnya apa? Sudah dilempar batu, padahal sudah diusir. Zaid bin Harithah bilang, ya Rasulullah, akankah kau masuk ke satu tempat yang telah mengeluarkanmu darinya? Ya, wahai, kata Rasulullah, ya wahai Zaid. Zaid ini siapa ibu? Ya. Zaid ini adalah asisten pribadi Rasulullah. Ya. Asprinya ya. Di tengah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicegat oleh sekelompok bangsa jin. Kemudian bangsa jin ini meminta untuk dibacakan Al-Quran. Maka dibacakanlah surah Ar-Rahman sampai pada ayat khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Jin bilang betul ya, bahwa mereka dicipta dari api yang menyala. Ya. Api yang menyala. Jadi gini kira-kira. Sudah ada dua nih sekarang pembela. Sudah tiga maaf. Satu malaikat yang akan membalikkan bukit di Taif. Dua adalah siapa? Hadas, seorang yang tidak dipandang. Tiga siapa? Jin. Jadi bahasanya kau nggak usah bersedih hati lah Rasul. Ada masih yang ikut ya atau following. Ada yang mau gabung dengan ajaranmu. Nah, barulah kemudian di tengah kesedihan Rasulullah yang bertubi-tubi ini, Allah hibur dengan jalan-jalan. Maka ibu-ibu ini mau ikutin sunnah Rasulullah. Kalau sedih, kalau lagi gimana, senangnya maunya apa? Tapi Rasulullah jalan-jalannya nggak deket ibu ya. Menembus alam langit sampai Sidratul Muntaha. Masya Allah. Nah, ini yang saya katakan, ada hari istimewanya itu di bulan Rajab tuh ini. Nah, keistimewaan ini karena apa? Karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahasa kita mungkin sebagai manusianya guncanglah hatinya. Bayangin, setiap hari pulang ketemu Khadijah. Kala itu pulang dari Taif dilempar batu, biasanya ada tempat untuk curhat. Dilihatnya nggak ada Khadijah. Biasanya kalau lagi ada apa-apa ngobrol sama pamannya Abu Thalib pun udah nggak ada. Kebayang nggak? Jadi bahasanya nggak ada tempat buat ngobrol gitu, nggak ada tempat buat curhat kepada dua orang yang disayangi Rasulullah SAW. Hanya apa? Allah berangkatkan langsung. Allah berangkatkan, dan kalau saya lihat ya, ini kan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha,
itu memang sekelas Jibril saja nggak bisa sampai Sidratul Muntaha. Nggak bisa. Memang the special one. Rasulullah itu benar-benar spesial, satu-satunya makhluk spesial. Beliau minta kepada Jibril, begitu sampai di batas Sidratul Muntaha, ya Jibril taqaddam ma'i. Wahai Jibril, maju lagi selangkah bersamaku. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, hadza maudhi'i. Wahai Muhammad, ini batas akhirku. Lau taqaddamtu khatwatan lahtaraktu. Kalau aku maju selangkah, aku terbakar. Jadi udah batas akhirnya Jibril sampai situ. Kalau dia maju lagi selangkah, seperti yang diminta Rasulullah, dia pasti terbakar, kata Jibril. Bisa dibayangin itu ya? Bagaimana Rasul kita sampai masuk ke tempat yang cuma beliau saja kira-kira. Kan kita kalau masuk, maaf, tempat-tempat tertentu ada tuh. Oh yang segini oke, rame-rame boleh masuk, segini udah mulai disaring. Gini, sampai maaf sebelum masuk wilayah yang steril, dicek dulu kita. Ada bawa alat penyadap nggak ada, ya kan? Jibril mau masuk ke Sidratul Muntaha nggak bisa. Dia akui bahwa batas akhir saya di sini. Nah, ini kegiatan atau ini mungkin event yang paling dahsyat dalam sejarah hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan dia masih menapak di bumi, tapi dia sudah sampai Sidratul Muntaha. Dalam keadaan dia masih bernyawa, bukan ruhnya saja. Karena beliau pergi mi'raj ruhan wa jasadan. Ya, ruh dan jasadnya utuh. Gitu ya. Bukan ruhan bila jasad atau jasadan bila ruh. Tapi ruhan wa jasada. Ruh dan jasad naik langsung gitu ke langit sampai menembus, kata para ulama, min alam nasut ila alam malakut. Dari alam manusia menembus alam malaikat. Itu kan kalau kita fikirkan mungkin nggak akan masuk akal kita. Coba kalau ibu lagi naik pesawat itu, kan ada tuh temperatur udara di luar berapa ya kan? Itu biasanya berapa kalau baca itu? Atau tidur selama perjalanan? Alhamdulillah ya. Soalnya saya termasuk yang nggak bisa tidur kalau di perjalanan pesawat itu. Atau pokoknya perjalanan lah pada umumnya. Jadi, kalau kita lihat temperatur udara di luar itu bisa sampai 50 derajat, panasnya bahkan lebih gitu ya. Nah, nanti ada satu keadaan di mana dingin lebih daripada apa yang sekarang kita rasakan di dalam pesawat, di kabin itu. Berarti minus sekian itu. Coba makin ke atas, semakin mendekat kepada sumber panas yaitu matahari. Harusnya Rasulullah hancur sudah. Tapi apa? Allah jaga betul apa yang menjadi kesayangannya ini. Ya, menembus langit dan tanpa harus. Jadi kalau saya pernah ditanya, cerita Isra Mi'raj itu dongeng doang. Terus saya tanya, bagaimana menurutmu tentang turunnya Adam dan Eva? Saya bilang. Jadi benar, itu cerita benar. Kalau menurut orang kafir begitu, Adam dan Eva terusir dari surga. Saya tanya, Adam turun sudah pakai gamis belum? Belum. Enggak dalam keyakinan mereka. Kalau sudah pernah terjadi kepada Adam dan Adam enggak pakai baju dan dia tidak meleleh, tidak terbakar, harusnya yang terjadi kepada Muhammad SAW, bahkan dia pakai pakaian, harusnya lebih mudah. Karena dia sudah ada pendahulunya, beliau sudah ada pendahulunya, yaitu melintas alam-alam ini, yaitu Nabi Adam AS. Jelas ya. Kemudian keyakinan kita juga yang lainnya adalah bagaimana Isa putra Maryam diangkat oleh Allah. Kata Allah, mutawaffika wa rafi'uka ila sama. Allah mencabut atau mengangkat dengan mutawaffika ay al-akhdhu bil wafa. Kata para ulama tafsir, ngambilnya dengan pengambilan sempurna. Bagaimana ngambil dengan cara sempurna itu? Nggak ada yang ketinggalan. Kan kalau kita kadang ngajak orang, sendalnya copot satu, ya kan? Gak keburu-buru nih kita. Kalau Allah ngambil sempurna, gitu, diangkat sempurna, nggak ada yang ketinggalan. Berapa kali ibu misalkan udah semua udah oke, begitu sampai masuk gerbang tol, ayah lupa tadi nggak bawa ini, ya kan? Mau nggak mau ya kan gitu ya. Handphone ketinggalan, chargernya nggak bawa, dan sebagainya. Apalagi kalau dompet nggak bawa, ada pusing, rungsing ibu-ibu ya kan gitu.
Nah, Allah mutawaffika wa rafi'uka ila sama. Allah mengangkatmu dengan pengangkatan dan pengambilan yang sempurna katanya. Jadi nggak ada yang cacat dari Isa diambil. Begitupun tatkala Allah mengangkat Muhammad tidak ada yang cacat sedikit. Nah, inilah yang katanya para ulama tafsir, bagaimana ternyata ayat yang pernah diturunkan Allah, baik cerita tentang Adam maupun cerita tentang Isa, melambangkan bahwa sesuatu yang terjadi pada kehidupan Nabi Muhammad harusnya lebih apa? Lebih bisa masuk akal. Lebih bisa masuk akal. Sama seperti yang saya bicarakan tentang waktu itu, tentang waktu, kan dimensi ini ada waktu ya, dan ada ruang dan waktu. Coba kalau surat Al-Isra yang ibu kenal, surat Al-Isra itu kan surat Isra Mi'raj ini ya. Tapi didahului oleh satu surat namanya An-Nahl, kemudian diiringi oleh surat setelahnya Al-Kahfi. Apa kira-kira hikmahnya? Apa tafsirnya? Saya pernah baca tafsirnya tentang hal ini. Kan Isra Mi'raj itu bicara dua hal sekaligus. Tentang ruang dan waktu. Ruangnya tadi dari alam dunia sampai alam malaikat gitu ya. Dan waktunya secepat itu perpindahannya. Seolah gini kata para ulama tafsir, seolah dalam surat An-Nahl Allah ingin kabarkan tentang tempat ya. Allah berfirman wa auha rabbuka ilan nahli an takhzi minal jibali buyuta, dan berfirmanlah Tuhanmu kepada lebah agar para lebah menjadikan bukit-bukit dan gunung itu sebagai tempat tinggalnya. Baik. Lebah bikin rumah pakai eskavator nggak? Ada kren nggak? Ada kan? Tapi di bukit sana. Dan konon katanya, Allah alam ya, madu yang didapat dari bebatuan itu lebih mahal. Madu-madu Yaman itu kayak gitu. Saya pernah lihat, tapi ini di Dubai. Panennya harus naik ke bukit yang meleng sedikit, innalillah. Saya ngeliat ya Allah, saya ngeliat kok deg-degan saya gitu ya. Iya. Itu tentang ruang. Tentang waktu, apa yang terjadi kepada Ashabul Kahfi? Tidur 309 tahun seolah baru tidur semalaman saja atau sehari semalam. Tentang waktu kan? Kata Allah, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Kami bolak-balikkan mereka ke kiri dan ke kanan. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi pembusukan di punggung. Kalau dia tidur hanya telentang mungkin. Karena dia tidak keangin-anginan gitu. Dan hebatnya Allah, ada yang sudah pernah ke guanya? Ya. Enggak, gua di sana guanya Ashabul Kahfi di Yordan. Kalau belum nanti kita agendakan gitu. Ya, masuk lagi nanti promosinya ya. Nah. Jadi matahari itu pada saat pagi ya, harusnya kalau dia menyinari mata atau muka atau wajah Ashabul Kahfi, boleh jadi membuat mereka terbangun. Iya. Kata Allah, nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal. Maka dibalikkan oleh Allah wajahnya sehingga punggungnya lah yang menghadap matahari. Hebat ya Allah ya. Iya. Jadi wajahnya tidak silau karena sengat matahari, enggak kepanasan, jadi membuat dia bangun. Dan punggungnya yang kesinari ini biar enggak lembab akhirnya busuk. Hebatnya itu. Iya kan? Jadi sehat tetap ya, vitamin D-nya dapat. Nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Jika Allah mampu mengatur waktu 309 tahun seolah satu hari satu malam mereka tidur, terus bagi Allah apa yang sulit memperjalankan hambanya Muhammad dari dunia sampai ke Sidratul Muntaha? Betul kan? Ini hikmah dari kenapa ada diiringi surat An-Nahl dan disertai surat Al-Kahfi. Itu kata para ulama. Nah, Rajab berarti adalah
Kalau boleh kita jadikan bulan peringatan, bulannya sholat gitu kira-kira. Iya kan? Karena syariat sholat itu di mana? Di Rajab. Walaupun kata Aisyah dalam riwayat yang sahih dari Imam Al-Bukhari, dulu itu Rasulullah sudah sholat. Rasulullah sudah sholat. Ala millati Ibrahim, berdasarkan ajaran atau millah Ibrahim. Tetapi apa kata Aisyah? Zida fil hadar wa uqirra fis safar. Dalam pelaksanaan salat setelah Rasulullah pulang dari Sidratul Muntaha, maka kata Aisyah, salatnya beliau itu ditambah sewaktu mukim dan ditetapkan jumlah rakaatnya sewaktu safar. Maksudnya gimana? Berarti dulu salat 2 rakaat. Dulu salatnya Rasulullah 2 rakaat. Zida fis safar. Zida fil hadar wa uqirra fis safar. Saat dia mukim, salatnya ditambah jumlah rakaatnya, dan saat safar masih berlaku jumlah rakaat sebelumnya. Ya. Tapi kan kalau ibu-ibu safar, salatnya tetap ya? Sempurna? Enggak? Oh, udah mau nyampe rumah aja masih bisa nggak nih Ustaz jamak qasar gitu ya. Nyari akal-akalan ya kan. Iya. Iya. Gitu ya. Nah. Baik. Para ulama memberi nama Rajab Syahruz Zara. Apa itu? Rajab itu bulannya menanam. Disebut Rajab Syahruz Zara. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab. Namanya Rajab ya. Yang mengomentari Ibnu Rajab. Katanya bahwa bulan Rajab adalah Syahruz Zara, bulan menanam. Zara, Syahruz Zara. Ya. Az-zar'u. Baik ya. Kenapa? Bulan menanam. Jadi Syahruz Zara. Az-zar'u itu artinya menanam. Jadi Syahrul Rajab, Syahruz Zara. Bulan Rajab adalah bulan menanam katanya. Apa katanya tentang penamaan ini? Bidayatul istidad al-khas li syahri Ramadan ka'anna sanah syajarah tazhar awraquha fi syahri Rajab. Wa tuthmir fi syahri Sya'ban wa ya'khudhu an-nas min thimariha fi syahri Ramadan. Seolah-olah gitu ya, seolah-olah di mana 1 tahun itu ibarat pohon, Rajab itu adalah di mana seseorang menanam gitu ya. Kemudian Sya'ban itu menyiram dan Ramadan itu menuai. Gitu. Ini kata para ulama. Sehingga cara Allah mengkondisikan umatnya, cara Allah mengkondisikan nabinya adalah dengan cara menuai Ramadan. Dengan cara tarkul afat wa sya'ban listimali ta'at. Katanya dengan cara di bulan Rajab tinggalin deh tuh maksiat, tinggalin hal-hal yang tidak manfaat, tinggalin kezaliman, tinggalin dosa-dosa. Sya'ban perbanyaklah amal-amal baik. Karena apa? Bulan diangkatnya catatan amal. Gitu ya. Ini disebutkan oleh seorang ulama dari Mesir namanya Zunnun. Wa Ramadan lintidharil karamat, dan bulan Ramadan saatnya kita banyak sekali memanen kebaikan di bulan itu. Ya kan? Nah, makanya kalau seorang boleh mengatakan itu Syahruz Zara, tidak berlebihan. Ya. Wa Sya'ban Syahrus Saqi, dan Sya'ban adalah bulan menyiram. Wa Ramadan Syahrul Hasad, dan Ramadan adalah bulan memetik. Gitu ya. Bulan panen. Itu disebutkan dalam statementnya Zunnun Al-Misri dan Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif.
Jadi Ibnu Rajab mengatakan bahwa Rajab itu miftah ashhuril khair wal barakat. Kata Imam Ibnu Rajab, bulan Rajab itu sendiri adalah kunci dari semua bulan-bulan baik dan bulan penuh berkah. Kunci dari bulan-bulan baik dan bulan penuh berkah. Kenapa coba kira-kira? Ada yang tahu? Karena setelahnya Sya'ban, Ramadan, Syawal terus beriringan seperti yang saya bilang tadi. Sampai bulan Muharram lagi. Iya. Jadi kalau udah dikondisikan dari Rajab, harusnya Rabiul Awal sudah lebih apa lagi? Sudah lebih baik gitu kan. Karena 6 bulan sampai 7 bulan disekolahin ini. Ya, namanya sekolah apa? Sekolah rohani. Rajab nggak boleh macam-macam. Kan nggak boleh macam-macam di Rajab ini. Maksiat jangan. Karena digandakan kan dosanya. Sya'ban itu saatnya kita kebaikan sebanyak mungkin. Karena apa? Catatan diangkat. Sampai Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ma li lam araka tasumu akthar min Sya'ban?" Ya Rasulullah, kenapa aku tidak pernah menengokmu, melihatmu puasa lebih banyak dari puasamu di bulan Sya'ban? Kata Rasulullah, 2 alasannya. Hadza syahrun yaghfulu fihi katsirun minan nas. Bulan ini kebanyakan umat manusia lalai. Katanya bulan ini lalai. Kenapa lalai? Karena berada di antara 2 bulan agung, Rajab dan Ramadan. Ya kan? Di antara 2 R nih, Rajab dan Ramadan. Lalai orang itu. Kalau dalam dunia travel, akhir tahun itu peak season, Ramadan peak season. Akhirnya apa? Ya udah berangkat Februari aja, gitu ya istilahnya. Nah, yang kedua adalah kata Rasulullah, wa hadza syahrun, Sya'ban ini adalah yurfa'u fihi al-amal. Bulan diangkatnya amal. Dalam catatan setahun kita, tutup bukunya itu di bulan Sya'ban. Nanti baru ada lagi istilahnya lembaran baru yang kita torehkan. Dan Ramadan itu kayak semacam kelas akselerasi percepatan. Kan ada buku baru nih. Udah tulis sebanyak mungkin tuh amal soleh kita gitu. Nah itu kata Rasulullah saat ditanya oleh Aisyah kenapa beliau banyak berpuasa, alasannya ini. Dan beliau mengatakan wa ana uridu, dan saya ingin sekali an yurfa'a amali wa ana shaim. Saat amalku diangkat oleh malaikat kepada Allah, aku dalam keadaan puasa. Makanya kalau kita lihat Rasulullah hampir puasa full Sya'ban sebulan. Hampir. Walaupun nanti ada hadis-hadis katanya idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah memasuki setengah dari bulan Sya'ban jangan puasa. Nah, ada yang memakruhkan begitu. Tapi itu hadisnya masih umum, yang lebih khusus lagi adalah la tabda'u Ramadan bisyami yaumin au yaumaini. Artinya jangan kalian mendahului puasa Ramadan dengan cara berpuasa 1-2 hari sebelumnya. Itu yang disebut dengan yaumus syak, hari ragu-ragu. Hari ragu-ragu, apa iya hari ini, ya kan? Tunggu sidang isbat. Apa iya ini gitu ya. Maka di penghujung Sya'ban ini apa? Dimakruhkan puasa. Kecuali buat yang sudah terbiasa. Yang ada Senin Kemis, yang puasa Daud, puasa 3 hari setiap bulannya, atau puasa Sya'ban tadi, dari awal udah puasa banyak, silahkan tidak mengapa. Itu kata para ulama. Nah, itulah makanya disebutkan tadi oleh Zunnun al-Misri, Rajab adalah bulannya menanam, Sya'ban adalah menyiram, Ramadan adalah menuai, memetik, memanen. Kemudian kalau boleh diperumpamakan tadi katanya, ya seperti itulah kira-kira kata Imam Ibnu Rajab, Syahrul Rajab miftahu asyhuril khair wal barakah. Bulan Rajab adalah kunci dari bulan-bulan kebaikan dan keberkahan. Baik, kemudian bagian akhir nanti kita buka sesi tanya jawab. Apakah pernah terjadi pelanggaran di bulan Rajab? Jawabannya pernah. Pelanggaran ini dilakukan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi secara tidak sengaja. Kita lihat asbabun nuzulnya ya. Karena waktu itu ada sekelompok orang-orang kafir yang ternyata mereka ini adalah
melewati perjalanan di antara perjalanan atau tempat yang didiami oleh kaum muslimin. Jadi kalau seandainya mereka tidak dicegat saat itu, besar kemungkinan mereka lolos dan kita tanpa hasil. Gitu kira-kira. Orang beriman tanpa hasil. Tetapi kalau seandainya kita cegat, ya, ada kemungkinan kita akan ya baku hantam dan terjadinya pertempuran. Karena mencegat itu tidak melulu berujung apa? Peperangan gitu ya. Dan tidak melulu berniat perang. Karena itu yang melatar belakangi perang Badar, sebenarnya nggak mau perang Rasulullah. Nah, oleh karenanya pada saat terjadi perselisihan pendapat antara sesama sahabat, apakah ini sudah masuk bulan baru yaitu Sya'ban, atau ini masih berada di penghujung bulan Rajab. Yang satu mengatakan kita masih di Rajab, jadi tidak boleh. Kalau kita melakukan kezaliman dilarang. Tapi yang satu berpendapat kita ini sudah di bulan Sya'ban. Maka tidak boleh seorang melakukan gitu ya, membuang kesempatan untuk tidak menyergap mereka. Terjadi perselisihan yang akhirnya orang kafir terbunuh, satu orang. Tersiar kabar yang sangat-sangat tidak nyaman di barisan kaum muslimin bahwa Muhammad dan pasukannya, Muhammad dan sahabatnya tidak mengindahkan bulan haram. Bulan haram itu maksudnya Rajab ini. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membalasnya, cenderung diam. Karena komentar ini sudah sangat apa? Sudah sangat viral sekali kalau bahasa sekarang FYP ya. For your page gitu ya. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala yang membela. Ya, yang membela kehormatan nabinya. Pertama tentang ayat ini, cerita ini saya katakan dimulai dari ayat 191 surat Al-Baqarah, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Itu ayat pertamanya. Kemudian ayat selanjutnya di 194, Asy-syahrul haramu bisyahril haram wal hurumatu qisas. Tuh. Kemudian yang berikutnya lagi adalah di ayat 217. Nah, ayat 217 inilah yang membela Rasulullah dari berita yang sudah viral di wilayah Jazirah Arab. 217. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir. Wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Jadi sampai di situ Rasulullah masih membela kemuliaan Rasulnya dan para sahabatnya. Memang betul melakukan pembunuhan, peperangan di bulan haram adalah dosa besar. Tapi apa katanya? Lihat kata Allah. Tetapi ya qitalun fihi kabir wasaddun an sabilillah. Memalingkan orang dari jalan Allah, ya. Kufur kepada Allah, menghalang-halangi orang dari Masjidil Haram, mengeluarkan mereka dari kota Mekah, itu lebih besar dosanya. Dan fitnah lebih besar dari pembunuhan. Nah, fitnah di sini bukan berarti nuduh orang berbuat sesuatu padahal dia tidak mengerjakan, bukan. Tapi fitnah di ayat ini adalah maknanya seperti yang dikatakan oleh para mufassirin, asyirku billah, syirik kepada Allah. Ya. Karena fitnah itu banyak ibu artinya. Sampai saya punya mahasiswa sudah lulusannya, sudah alumni dari Imam Ibnu Saud University pada disertasi doktoralnya itu mengangkat judulnya Al-Fitnah. Judulnya fitnah. Buku setebal 1000 halaman itu bahas fitnah semua. Tapi tidak membahas fitnah bahwa orang Sunda nggak bisa bilang F, katanya fitnah itu. Itu nggak ada kalau itu. Ya. Daya itu mah ya. Itu mah di kita aja. Tapi fitnah itu di Al-Quran, di Sunnah dibedah sama beliau. Kan katanya gitu. Kata siapa orang Sunda nggak bisa bilang F, fitnah itu ya.
Itu fitnah. Fitnah. Baik. Nah, oleh karenanya setelah turun ayat ini besarlah hati para sahabat, ya, dan bungkamlah mereka orang-orang yang tadinya sudah berkuar-kuar. Karena itu yang mereka lakukan. Kufur kepada Allah, ya kan? Mereka memalingkan orang dari jalan Allah, menghalang-halangi sholat di Masjidil Haram, bahkan mengusir mereka dari tanah Mekah. Itu dosanya berlipat-lipat, gitu ya. Itu yang saya katakan tadi bahwa kata Hasan al-Basri di antara 3 hal yang membuat orang itu dosanya digandakan adalah mengerjakan sebuah kemaksiatan di tanah haram, ya kan? Di tempat yang mulia. Di tempat yang mulia tadi. Baik, dan dengan demikian berarti jihad yang sifatnya difa'i, melakukan perlawanan, itu tidak mengapa. Itu ya. Tapi sebenarnya Rajab ini kado banget ya kalau buat saudara kita khususnya di Palestina. Dan buat kita semua lah ya. Soalnya dimention sama Abu Ubaidah. Min Tanja ila Jakarta. Dari Tanger itu di Maroko, Maghrib, ila Jakarta. Beliau ngucapin kalimat terima kasih. Disebut khusus Ibu. Mohon maaf kalau ada yang dari Jogja kalau nggak disebut ya. Karena beliau mengatakan Jakarta masih mengakui ibu kota negaranya itu Jakarta. Bukan IKN. Jadi Abu Ubaidah ngelihat juga perpolitikan di Indonesia. Ya, jelas ya. Bukannya IKN kan yang disebut? Iya, min Tonja ila Jakarta. Itu kata beliau. Itu ya. Jadi maaf gitu ya. Berarti yang disebutkan itu tadi adalah mewakili gitu ya. Mewakili karena yang diketahui oleh seorang yang bernama Abu Ubaidah, Jakarta itu adalah ibu kota. Ibu kota bagi Indonesia, bukan IKN gitu ya. Saya lihat kayaknya Abu Ubaidah melek politik lah, jelas lah ya. Karena beliau juru bicara kan, harus melek gitu. Baik. Ini bukan cocok logi ya. Ini slab sekitar ini aja lah. Baik, dan berarti dengan begitu sesungguhnya kita tahu bahwa Rajab, apalagi kalau ada bulan agung ini yang disebut bulan mulia ini, bulannya sholat, dia nggak sholat. Di bulan ini dia nggak sholat lagi. Bukan karena halangan syar'i, haid, nifas, bukan. Menyengaja berarti dia sama saja tidak menghormati Allah berkali-kali lipat. Tidak menghormati bulannya, tidak menghormati syariatnya. Ya kan? Karena syariat ini turunkan yaitu tahun ke-12. Ya, sesaat sebelum Rasulullah hijrah di tahun ke-13 setelah kenabian. Itu menjadi poin penting menurut saya yang harus kita ketahui sebagai umat, berarti ini bulannya. Kalau ada orang merayakan hari kesaktian Pancasila gitu kan. Ini hari kesaktian sholat ini bulan Rajab ini. Ya, sholat ini sakti. Kenapa? Berapapun amal kita banyak, kalau seandainya sholat kita nggak beres, semuanya tidak dihitung sama Allah. Ya. Ya, salahat sa'iru amali. Kalau sholatnya beres, baru yang lain ikut dihitung. Tapi kalau sholatnya nggak beres, fasada sa'iru amali. Rusak semuanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu ya, kalau ada yang mau kita diskusikan seputar, atau ada yang tertinggal tadi, tentang, kajian kita, kemuliaan bulan Rajab, kemudian ada apa yang terjadi di bulan ini, dan seperti apa, perbedaan antara jahiliyah dengan kita dalam menyikapinya, dipersilakan. Ya. Apa itu? Kripto. Itu sebetulnya dalam kita tuh apa ya? Karena itu kan OJK kayak ada unsur spekulasi. Tapi sekarang itu kan katanya OJK sudah meregulasi dan segala macam. Itu dalam pandangan tahu gimana bisa ya? Karena nih anak-anak tuh kayaknya terancam investasinya ke arah sana. Iya, makasih. Dan ini ilmu saya sih sebenarnya.
Saya ambil jurusannya jurusan ini ya. Jurusan Pasar Rebo Kerinci. jadi memang gini, Ibu, dulu pun kita nggak kenal yang namanya fiat money, ya kan? Kita nggak kenal tuh uang kertas. Rothschild lah yang buat kita akhirnya pakai uang kertas. Ya, ini konspirasi. Kalau kita bicara tentang konspirasi, ini konspirasi Yahudi dalam mengakuisisi atau memonopoli cadangan emas yang ada. Waktu itu prototipenya memang Amerika. Sehingga dulu itu kan daripada orang bawa emasnya kemana-mana, akhirnya emas itu ditaruh sebagai jaminan, dikeluarkanlah certificate of gold itu. Sehingga kalau ibu mau apa-apa ini ada sertifikatnya. Nah cuma kadang-kadang itu sektoral. Hanya satu tempat, yang tempat lain belum tentu punya membangun kemitraan. Akhirnya Rothschild bilang kepada penguasa Amerika, gimana kalau kita bikin sebuah kebijakan, regulasi, yaitu bank sentral, ya, untuk lebih mengayomi banyak pihak. Sehingga dikeluarkanlah sertifikat itu bernama dolar. Jelas? Nah, dolar itu yang kemudian apa? Menyatukan mereka untuk bisa transaksi bukan hanya di wilayah California, Texas, bukan, tapi semuanya. Nah, bagaimana nasib emas yang ditaruh di bank-bank yang ada di wilayah tersebut disatukan di bank sentral. Kita kan dulu kenalnya uang itu kalau nggak dinar, dirham, ya, sama fulus. Fulus itu beda lagi. Makanya sekarang kan orang bilang fulus itu ya, enggak, fulus itu fals, jamaknya adalah fulus. Nah, fulus ini mata uang, beda-beda. Nah, itu di zaman Rasul udah ada juga, dari Arab dulu udah ada. Jadi maksud saya, yang paling tinggi itu dinar dulu. 1 dinar itu 4 gram kurang lebih, kemudian dinar, ya, dan seterusnya paling bawah itu fulus. Nah, dalam waktu terus berjalan, orang berpikiran mungkin ada sisi plus minusnya ya. Bawa uang dalam bentuk logam, pasti ketahuan bunyi, kerincing gitu. Dibuatlah certificate of money tadi. Nah, sertifikat uangnya ini akhirnya sekarang lebih lagi itu maksudnya gimana? Lebih hampir nyaris tidak dipakai, karena semua cashless tadi. Ya kan? Semuanya pakainya apa? Semuanya pakainya digital. Digital money namanya. Gitu ya. Nah, ada sisi plusnya, ada minusnya pasti. Nanti saya bahas ini. Digital money ini dari fiat money, kalau fiat kan ibu tahu nih, kalau misalkan punya uang 1 triliun di rumah. Kayak kemarin tuh ya, di negeri mana itu? Nah, itu kan ada tuh. Ya. Itu kan ada kelihatan tuh gitu. Tapi kalau 1 triliun dalam bentuk digital kan ibu cuma lihat angkanya ada nolnya berapa gitu kan. Itu digital money namanya. Nah, kelebihannya dengan kekurangannya sekarang ini kita kaji. Kelebihannya adalah dia mudah. Kita nggak bawa apa-apa. Dulu kalau mau bawa apa, misalkan dompet setebal ini. Sekarang cukup dalam 1 genggaman. Semua nyawa ibu di sana. iKTP, e-pasport gitu, dan semuanya ada semua di situ, ya kan? Tapi kekurangannya bila mana terjadi gangguan yang menimpa era digital seperti kemarin ke Bank Syariah Indonesia, selesai blank. Dan kejahatan cybercrime hari ini itu juga nggak kalah bahaya. Cybercrime itu bahayanya luar biasa. Seorang masuk bisa menghack, bukan cuma 1 nasabah yang kena, bisa sampai jutaan nasabah. Nah, sekarang saya tanya, kalau ibu pergi ke Pacific Place, ada sebuah zona bermain namanya apa? Kidzania. Di situ ibu tukarin apa dengan apa? Uang dengan koin.
Pertanyaan saya, koin itu berlaku nggak kalau saya pakai untuk bongkar di luar itu? Kenapa? Nah, dalam undang-undang yang terkait dengan keuangan, Indonesia masih menyatakan bahwa alat tukar sah adalah rupiah. Jelas ya? Itulah makanya masih terjadi perdebatan yang sengit tentang blockchain tadi, di mana apakah dia termasuk yang akan menggerus uang-uang fiat di dunia ini. Ini masih dalam kajian panjang, termasuk adalah sekarang jika saya diminta menjadi salah satu dewan pengawas dari blockchain ini. Saya diminta karena ya cryptocurrency dan sebagainya. Maka apakah sudah ada atau belum regulasinya yang menaungi bahwa kripto adalah alat tukar sah yang berlaku di NKRI? Karena kalau belum berlaku, nanti bisa, maaf, investasi boncos, ngeri juga. Gitu ya. Ibu sudah jor-joran di sana, wah sekian triliun, misalkan sekian miliar, nggak taunya itu nggak berlaku. Walaupun katanya sudah ada lembaga yang bisa mencairkan itu menjadi rupiah. Ya. Sudah, makanya sudah. Saya sudah ketemu sama yang minta saya, Bu. Tapi saya bilang saya pelajari. Sudah. Betul. Cuman kan kalau kita lihat tahun 2002 itu MUI masih mengatakan itu adalah haram karena unsur spekulasinya. Iya, yang disebut dengan gharar. Iya, tapi perjalanannya ke sini yang saya dapat update terakhir bahwa OJK akan membuatkan payungnya tadi gitu loh. Bahkan rupiah, Ibu sudah tahu, rupiah akan dalam bentuk digital nanti. Iya, jadi ada mata uangnya 75.000 warnanya merah misalkan, tapi itu digital. Nah, itu yang tadi saya bahasnya dari hulu sampai hilir. Jadi maksud saya, sekarang masih penggodokan dan tarik-menarik. Belum ada aturan resmi bakunya. Kalau di luar negeri sudah di Amerika ada uang, ada bank sentralnya, kemudian bisa dicairkan, ada apa gitu dan sebagainya. Kalau kayak gitu kan masih meragukan. Betul. Jadi akhirnya jangan kan. Kalau himbauan saya, kalau bisa bukan kita jadi yang pertama. Lebih baik gini, belajar dari kesalahan orang lain kan lebih enak. Gitu. Biarin aja orang lain yang salah, gitu ya. Karena unsur gharornya tinggi. Sampai hari ini DSN MUI ya masih memfatwakan itu unsur spekulasinya tinggi. Ya, gharornya masih tinggi. Padahal dalam transaksi kita dalam Islamic finance itu tidak dibolehkan namanya Maghrib Big Night. Ya, Maghrib Big Night. Ibu coba cek Maghrib Big Night. Maghrib, MAGHRIB. Maghrib Big Night. Itu singkatan Ibu maksudnya. Ya, Maghrib itu M-nya maisir, berarti gambling. Gambling itu ada unsur judinya. Ya, G-nya goror. Goror itu adalah unsurnya spekulatif, tidak jelas. Ribnya riba, berarti maghrib. Big night, B-nya batil. Jadi nggak boleh jual beli batil. Kenapa? Ya jual belinya aja udah haram gitu. Apa yang dihasilkannya juga haram. Kemudian I-nya adalah, kalau Ibu lihat di sini, jual beli inah. Inah atau ada yang mengartikan ikrah, beda lagi karena ada I yang kedua nanti. Inah itu jual beli adalah akal-akalan. Contoh A mau pinjam kepada B uang senilai 5 juta. Dengan dipersyaratkan perjanjian pengembalian 5.100.000. Riba enggak? Riba. Tapi kalau sekarang begini. Dia punya kacamata harga 5 juta. Oke, saya beli, kata B, saya beli kacamata Anda dengan cara diangsur, tidak cash. Kata si A, ya udah, kalau tidak cash harganya 5.100.000. Udah dong diambil kan? B ambil dari si A, betul kan? Berapa harganya? 5.100.000.
Setelah barang ini dipegang sama si B, dia bilang kepada A, saya jual ke Anda dia 5 juta. Dapatlah dia uang cash sekarang, betul kan? Dia masih ada hutang kan berapa tadi? 5.100.000. Berarti ada selisih antara 5 juta cash yang dia dapat dengan 5.100.000 tadi. Berapa selisihnya? Inah itu jual beli akal-akalan namanya. Kacamata cuma sebagai apa? Alat akal-akalan. Jelas? Itu inah. Maghrib, big night. G-nya yang satu lagi ghaban. Apa itu? Over apa? Pricing itu. Jadi dia jadi apa ngangkat di luar kewajaran. Itu nggak boleh. Itu namanya big. Jadi sudah maghrib big. Sekarang N-nya night itu N-nya adalah najas. Apa itu najas? Jual beli dimaksudkan untuk hanya merusak harga pasar. Kong kali kong. Yang kita bilang mungkin kayak sekarang adalah goreng saham. Apa itu akal-akalan? Gitu. I lagi. Kalau tadi I-nya inah, sekarang ikroh. Jual beli dengan cara terpaksa. BU itu hati-hati loh, Bu. BU. Tapi orang tuh akhirnya terpaksa merusak pasar. Nggak boleh. Ya, banting harga. Ya. Nanti ini saya bahasin dulu ya. Oh, kalau gitu kajian yang akan datang fikih muamalah aja deh sama Ahmad Ridwan ya. Ya. Kemudian I-nya lagi ada yang mengartikan ihtikar, yaitu menimbun. Kata Rasulullah, la yahtakiru illal khati. Tidak ada yang melakukan penimbunan kecuali dia adalah orang yang salah. Nggak boleh. Di saat ini kan nanti namanya scarcity kan, kelangkaan pasar. Gitu. Pada saat demand-nya tinggi, supply-nya rendah, akhirnya apa? Harganya gelap. Harganya gaib, sesuka hati. Ini nggak boleh di Islam. Gitu ya. Kemudian G yang selanjutnya ghish, curang. Curang. Di atas bagus, nggak tahu di bawah barangnya reject, barang rusak. Dulu kan Rasulullah pernah memasukkan ke dalam karung, ternyata kata Rasulullah, kenapa ini? Kok basah gandum bagian bawah? Kehujanan ya Rasulullah. Loh kalau kehujanan atas dulu dong yang kena. Kok bawah duluan, betul nggak? Hujan kan bukan keluar dari tanah, dari atas kata Rasulullah. Kata dia kehujanan ya Rasulullah. Enggak. Kata Rasulullah, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang melakukan kecurangan bukan termasuk kelompok kami, bagian kami. G, terus H, ya tadi GH ghish. Terus T-nya adalah tadlis, mengambil keuntungan dengan cara mencampur adukkan yang ini halal, yang ini batil, nggak boleh. Nggak boleh. Di Islam halal jelas, yang haram jelas. Yang tidak jelas itu adalah syubhat, ya kan? Nggak boleh. Nah ini namanya adalah maghrib big night. Biasanya dimudahkan untuk menghafal singkatannya seperti itu. Nah kalau gitu saham gimana Ustaz? Ya kan? Saham itu selagi ada disebut saham syariah boleh. Karena apa? Ada diferensiasinya. Pertama, tidak boleh dia dari entitas yang jelas-jelas haramnya. Nggak boleh. Ya, perusahaan khamar gitu, itu nggak boleh. Perusahaan-perusahaan yang maaf menunjukkan tentang erotisme apa, itu juga nggak boleh. Kemudian prostitusi nggak boleh. Kemudian yang kedua di antara syaratnya adalah bahwa saham ini gitu ya, memang ketat sekali ini yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dia sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan DSN di situ. Jadi nggak sembarangan. Hari-hari di Bursa Efek itu ada Dewan Syariah, Ibu. Hari-hari setiap itu ada, mereka berkantor. Mereka ada ruangannya kecil, nggak besar, karena saya juga beberapa kali ngisi kajian dan ngisi Jumat di sana di Bursa Efek. Itu mereka ngeliatin nih, apakah ada pengemplang dan permainan ya pialang sahamnya gitu, sehingga akhirnya orang begitu diangkat nilainya gitu ya, orang semuanya beli ramai-ramai, habis itu apa? Nah, itu termasuk sesuatu yang tidak syar'i. Kenapa? Karena
semuanya itu hasil dari rekayasa yang tadi disebut najash. Betul kan? Ya, kong kali kong dulu, kemudian terjadi apa? Termasuk misalkan dalam perjanjian buyback. Dalam perjanjian buyback, jika di situ dituangkan nanti kami beli kembali berdasarkan harga saham yang berkembang saat itu tidak luput dari permainan. Misalkan gini. Oke, jatuh tempo buyback itu adalah tanggal 22 Januari 2025. Dengan kesepakatan perjanjian di pukul 16 pada saat pasar bursa tutup misalkan. Sebelum itu digoyang dulu semuanya. Rontok harga saham itu bukan tidak mungkin. Akhirnya apa? Nilainya anjlok daripada dia nggak lepas, ya kan? Yang ada nanti hitungannya kayak gratis. Jual jatuh padahal besok naik lagi. Iya, itu permainan Ustaz. Itu dia. Makanya hari-hari di situ ada dalam tanda kutip polisi syariahnya. Dilihatin dulu nih track recordnya. Tapi emang ngeri kalau sudah masuk kayak gitu itu Ibu. Iya, terus kalau itu sih yang setahu saya ya, sebetulnya saham itu oke. Cuman memang balikan lagi tuh niat yang yang bermain di bursa saham. Oleh sebab itu kan kita selalu ada tanda tangan Ustaz. Betul, makanya. At the end of the day itu adalah niat ya, niat. Semuanya innamal a'malu binniyat kata Rasulullah kan gitu. Kalau misalnya Ustaz mau lepas saham, di sini ada tahu pergolakan, ketemu, emang niatnya udah main itu akan Nah, berjalan sih. Jadi, itu dia. susah banget kontrol. Makanya tadi sebisa mungkin kan kontrolnya agak susah kan? Makanya tiap hari ada Dewan Syariah pengantor di situ. Karena apa? Sekarang dibuat nih peraturan canggih. Penjahatnya lebih canggih lagi otaknya. Gitu ya, seperti itu kira-kira. Makanya apa ya? Dewan Syariah dalam hal ini mengeluarkan fatwa untuk memberikan guidance saja. Sekiranya kita ragu, jangan main di ranah yang ragu kira-kira gitu. Segitu aja sebenarnya. Itu pengalaman saya sendiri Ustaz, ketika kita pikniknya matang itu. Iya. Satu orang aja saya Perdana Menteri Jepang Iya. mengeluarkan satu statement itu Hancur langsung, anjlok. terjun ke bawah, tapi nanti beberapa ini Naik lagi. per detik loh Ustaz. Iya. Makanya kalau DSN kapasitasnya memberikan guidance agar umat ini punya arahan gitu. Tapi in the end keputusan akhir di mana? Di tangan sendiri, gitu ya. Kira-kira kita mau jadi pemain saham apa enggak? Kalau seandainya enggak, jangan. Kalau saham ini Ustaz, misalnya kan ada beberapa, kan itu saham ada 3, short term, Ya, medium term, sama long term. long term. Nah, kalau yang long term itu bisa karena dividen, karena kita mau mendapatkan dividen per Ya. tahun. Tapi kalau itu kemungkinan itu masih, misalnya contohnya kayak saham Telkom, saham PLN, terus perusahaan-perusahaan yang membuat jalan atau apa itu ya Ustaz. Ya. Kita bisa beli yang long term gitu. Karena dia hitungannya kan dividen itu di Dewan Syariah masih dibolehkan. Betul. Tapi kalau yang short term itu kan dia cuma ngambil fluktuasi itu ya Ustaz. Makanya tadi saya katakan tadi berdasarkan arahan DSN. Salah satu poinnya adalah yang mitigasi resikonya itu paling kecil jika kaitannya dengan long term. Misalkan, yaitu kayak apa ya, konstruksi gitu, ya di karya waskita dan sebagainya. Nah itu kalau kemudian sekarang ada namanya SBSN, Surat Berharga Syariah Negara itu. Nah itu dari semua harta yang diinvestasikan umat melalui SBSN, itu ternyata terbangun ribuan proyek negara. Betulan? Jembatan, jalan-jalan, gedung-gedung, kemudian laboratorium, balai penelitian, pusat kesehatan. Iya, itu dari SBSN itu. Betulan? Sebenarnya umat ini nggak perlu dimusuhin, dirangkul aja. Karena Anda tahu duitnya, gitu kan ya. Buktinya duitnya dipakai kan gitu ya. Duitnya menarik. Yang terakhir adalah tentang Baznas, ya kan ya, tentang zakat. Umat ini kaya. Zakat gratis dengan zakat gimana Ustaz?
Saya sudah kasih statement saya di kajian subuh kemarin di MRKR, saya tidak sepakat. Karena itu bisa saja menjadikan umat ini mulai hilang kepercayaannya kepada lembaga zakat dalam penyaluran zakat. Karena nanti kalau bicara asnaf zakat yang 8, nggak sembarang orang bisa makan itu. Lah kalau saya ditanya anak saya nggak berhak makan zakat. Betulan. Anak saya siapa? Nggak bisa dia makan zakat gitu loh, nggak termasuk asnaf yang itu. Gitu. Jadi saya sendiri katakan jangan-jangan nanti kalau hilang kepercayaan umat untuk membayar zakat itu kepada lembaga, wah. Padahal kita sudah membangunnya ini puluhan tahun loh. Mulai dihantam ACT. Sekarang asetnya mana ACT? Aset umat semua loh itu. Itu triliunan asetnya umat ini. Ya kan? Baik tangible sama intangible itu triliunan. Nah sekarang digoyang lagi umat di masalah zakat. Ya kan? Coba kalau saya boleh usul. Boleh nggak dari dana CSR aja? Yang lebih fleksibel. Atau boleh nggak dari potongan tunjangan dewan? Ya. Berapa ribu dewan nih se-Indonesia? Itu nah itu saya juga lebih itu zakat, betul. Betul, mendingan layanan infak sodako mungkin jauh lebih ini. Betul, karena zakat ada penerimanya. Dan itu diatur di Al-Quran. Jadi nggak bisa gitu. Oke, waktu saya ditanya tentang ini, pasti jawaban saya clear. Saya bilang saya nggak sepakat. Karena apa? Asnafnya sudah jelas. Gitu. Jelas ya? Umat ini kaya loh. Kadang-kadang umat ini dimusuhin, ditinggalin. Duitnya dipakai. Gitu. Ya, coba buka aja nanti. Apa namanya? Proyek-proyek SBSN yang didanai dari dana itu. Pasti akan keluar ribuan proyek. Pembangunan waduk, pembangunan jalan, jembatan, itu dari dana itu. Sayangnya apa? Sayangnya ya baru sebatas uangnya. Gitu ya. Insya Allah ya, insya Allah. Baik, begitu ya. Wah, ini jadi seru gara-gara pertanyaan cryptocurrency ya. Betul. Betul. Memang yang ditarget anak-anak muda, Ibu. Milenial sama Gen Z yang ditarget. Jadi setelah dilakukan survei bahwa yang sangat-sangat melek akan teknologi, milenial dan Gen Z gitu. Nah, mereka yang ditarget untuk menjadi market dalam cryptocurrency. Iya. Paling itu aja, kalau bisa bukan kita yang pertama gitu aja, yang paling ringannya gitu, sampai nunggu kepastian. Karena memang dalam regulasi di Indonesia, salah satunya adalah tertuang sebagai alat sah, ya alat tukar sah yang berlaku adalah sampai saat ini rupiah. Itu aja jawabannya. Kalaupun nantinya kan mama kan, ya nggak apa-apa, udah aman sekarang kalau emang udah dikeluarkan kan gitu. Ya, kita pun masih menunggu BI ini mau meluncurkan rupiah digital, Ibu. Jadi Ibu nanti nggak ini lagi nggak bawa fisik. Ada hadis yang pernah saya dengar, maksudnya ada satu waktu nanti ada satu galaksi yang akan menyentuh dan menghapus semua sistem dan kita kembali kepada Oh iya, nggak spesifik kayak gitu bunyi riwayatnya tentang huru-hara akhir zaman, tetapi adalah akan ada ledakan-ledakan, akan ada amblas-amblas. Jadi wilayah timur dari bumi amblas, wilayah barat amblas, jazirah Arab amblas. Kemudian ada ledakan besar kayak Big Bang waktu itu. Nah, para pengamat tentang astronomi gitu ya mengatakan benda ini kalau terus mendekat dan menghantam bumi, dia akan mengubah gaya gravitasi bumi menjadi berkali-kali lipat. Itulah makanya kemudian
dicocokkan antara sains menceritakan tentang apa, hadis Rasulullah mengabarkan tentang apa. Nanti perang akhir zaman, perangnya itu tradisional lagi, konvensional lagi, pakai panah, pakai pedang, pakai tombak lagi, pakai kuda gitu. Iya. HP mati semua, Sah. Ya, sistem berarti sudah nggak ada lagi bisa sistem. Kan semua sekarang digerakkan sistem. Drone sistem, tank sistem, rudal sistem, semua sistem. Nah, kalau itu semua sudah rusak, ya kembali pakai kuda. Gitu. Saya? Saham di mana maksudnya? Oh, gitu. Saya investasinya di akhirat aja nih. Ini kayak ngajar gini nih, lagi nanam saham nih saya nih. Gitu ya. Ada sedikit tips yang dari salah satu pialang senior. Ya. Jadi dia bilang gini, kalau untuk umat muslim patokan investasi katanya gampang, carilah yang ada objek zakatnya, karena itu artinya sudah dijamin sama Allah akan ada pertambahan nilai. Apa aja itu? Ya dari sendiri lah, kayak kebun, emas kayak gitu. Jadi itu ya, justru yang ngomong itu yang senior, dia bilang gitu, cari aja, karena kalau emang udah ada objek zakat ya untuk pertambahan nilai, artinya itu Allah jamin akan ada pertambahan. Iya, jadi cuma masalahnya Antam juga pasang saham gitu kan. Ya enggak, yang jelas kalau di Islam itu fisik menjadi satu-satunya. Itu underlying asset itu menjadi satu-satunya jaminan. Ini yang kami pelajari ya, khususnya di S2 S3 saya pelajari ini. Underlying asset itu menjadi pelajaran yang paling berharga buat umat ini. Kayak kalau ibu sekarang tanya, ya investasi apa Ustadz? Paling bagus emas, tanah, udah. Ya udah, itu aja. Sekarang saran saya, satu, ibu beli deposit box, gitu, ya apa namanya, ya. Enggak, bisa di rumah kok. Ya kan itu berangkas gede-gede banget itu alaihi salam itu. Nah, itu nanti ibu cicil sebulan 2 kilo, sebulan 2 kilo. Betulan. $80 langsung. Mas Narto ya. Mas Narto ya. Kenapa? Enggak betul. Karena emas, saya termasuk yang ngamatin tiap hari, Ibu. Emas naik terus tiap hari. Kenapa, Ibu? Karena perebutan perang akhir zaman itu adalah siapa yang menguasai sumber daya. Nah, sekarang Cino aja itu melek banget bahwa mereka menjadi pemilik cadangan emas terbesar sekarang. Iya, Ibu. Amerika sekarang nggak ada apa-apanya. Jadi Cina termasuk penyedia cadangan. Mereka lagi pokoknya. Nah, kami para akademisi yang memang ya katakan akademisi menghimbau kepada BI bagaimana caranya memperbanyak cadangan emas harus. Betul lah. Bukan Freeport-nya malah dijualin gitu ya. Cadangan emasnya harus diperbanyak, Ibu. Betulan. Kenapa? Karena underlying aset yang paling tinggi untuk menjaga stabilitas nilai tukar itu emas. 1 dinar di zaman Rasulullah dapat 2 domba. Sekarang 1 dinar ibu bawa ke Sahil Farm, tempat saya di pesantren Bogor itu, bisa dapat 2 domba. Sama. Betul, menjaga stabilitas nilai tukar. Soalnya itu mulai berubah itu itu ya. Betul. Betul. Itu dia. Itu ya jelas ya. Yang pertama emas, yang kedua adalah tanah. Makanya jangan, sebenarnya jin nggak perlu susumbar waktu dia bilang kau ciptakan Adam dari tanah. Dia nggak cek harga tanah. Ya kan? Gitu ya. Jadi kalau mau underlying aset, saran saya itu. Saran saya itu. Pokoknya pertama beli apa? Deposit box, beri brankas. Nah tiap hari cicil emas.
Iya, sekilo nggak apa-apa, setengah kilo pun nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya Ibu, cicil dikit-dikit. 10 gram sekarang 15 juta Ibu. Iya, 10 gram 15. Oh iya, jelas. Makanya tadi betul. Apa yang aman buat kita investasikan, yang di sana ada zakat. Sekarang saya tanya, ternak ada zakatnya enggak? Nah, berarti alihkan ke situ. Yang penting ada kambing gurun dan gula. Insya Allah ya. Gurun Ustaz. Baik, baik, sebelum ditutup, ada nama-nama di meja ini. Ada Bu Sri, ada Bu Lin Maliana, ada Bu Cini, ada Bu Yuti ya. Yang insya Allah Allah berikan kebaikan dalam bentuk yang lain. Allah berikan nikmat dalam bentuk yang berbeda. Ya, dan kita mendoakan agar dipulihkan, agar disehatkan, dijadikan kesabaran terus membersamai mereka, diangkat derajatnya, digugurkan dosanya. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabban nas mudhhibul ba's ishfihim fa innaka antas syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhhibul ba's ishfihinna fa innaka antas syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhhibul ba's ishfihinna fa innaka antas syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا امتحانا إلا نجحته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا لنا فيها الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.